Jadilah gelas kosong di mana kamu berada, karena ketika kamu jadi gelas kosong, kamu mendapatkan ilmu. Tapi ketika kamu sudah merasa dirimu paling pintar, kamu gak akan dapat apapun. Aku misalnya ketemu sama siapa, ibaratnya gue ketemu sama orang yang di bawah gue 5 tahun. Bocil. Gak punya apa-apa. Kita gak tahu 5 tahun ke depan punya apa. Kayak lu punya kerjaan, enggak. Lu cobain aja nge-live. Pertama gue digaji 1,2 di live itu. Dan gue super malu sebenarnya. Lu bayangin seorang Lian Kayla yang dulunya produktif abis, tiba-tiba harus live dan di aplikasi yang terkenal dengan bokep. Kadang perlakuan baik itu belum tentu diterima dengan baik sama orang. Dan orang lain atau orang yang menerima kebaikan. Orang lain. Tapi emang kamu perlu. Hai guys, balik lagi di Neira. Cerita Neira, bener gak sih? Salah ya? Neira punya cerita. Oh, Neira punya cerita. Balik lagi. Ini udah lama nih kayaknya gak ketemu Kai di sini, ketemu sama Lian di sini. Mungkin lamanya gak ketemu aku kali. Mungkin ya. Kayaknya kan yang terakhir cewek. Iya ya. Sama si awal doang. Dan akhirnya nih di kursi ini aku bisa ngobrol bareng Kang Adi. Kita ngobrol ngarung ngidul about anything, everything. Ya. Udah lama banget ya berarti ya? Sebulan ada gak ya? Konten kamu apa aja sih berarti? Konten aku tentang sahabat, kemana yang terakhir yang sahabat ya? Yang toksik ya? Yang toksik, terus apa lagi ya? Banyak deh pokoknya, dan sampai FYP ya di TikTok ya. Ada yang FYP ya di TikTok ya, yang Mbep yang di sana yang hari ini tidak bisa hadir. Oke, jadi sebenarnya kita mau bahas apa sih, Kang? Nggak tahu ya. Mungkin sebenarnya aku kan baru tahu kamu tuh berapa lama ya? Baru ya? Baru. Tahun ini? Enggak. Pokoknya pertama kali ketemu dalam kondisi yang Iya. Sekarang lu menanyakan. Oh iya benar. Kita menanyakan sesuatu hal ya pokoknya. Terus kita ngobrol di sana karena saat first time I meet Kang Adi, gue nggak berani untuk bisa ngobrol sama Kang Adi karena mungkin Kang Adi adalah tipe orang yang tidak bisa langsung nggak bisa langsung untuk ngobrol gitu ya. Jadi harus ada pendekatan yang cukup lama, dan mungkin akhirnya kita bisa notice untuk ngobrol bareng karena ada satu momen gitu ya. Iya benar. Biasanya yang kayak gitu mah disatukan dengan alkohol kali ya. Iya, alkohol. Jadi hari ini soundtracknya Sisi Tipsi. Kamu jahat tapi enak. Kalau buat sekarang, aku lebih pengen tahu sih. Aku kan ngedenger cerita kamu yang kayak pengalaman kamu dari banyak segala macem, kayak sebenarnya aku kan pengen ngobrol banyak, cuman kan banyak keadaannya nggak sadar semua kan. Waduh. Kalau kita ketemu kan. Iya betul. Dan kalau emang kamu kesini kan kamu cuma buat ngetek doang, jadi kayak nggak bisa ngobrol banyak. Jadi pengen kepo aja sih sebenarnya, kayak aku kan pernah dengar kamu tuh pernah kerja di mana kayak jenjang karirnya kan loncat-loncat lah jatuhnya. Iya, cukup meletup ya. Nah, aku cuma pengen tahu aja gitu kayak pengalamannya. Oke, mungkin kalau misalnya tadi flashback lagi, kalau sama Kang Adi emang jujur kayak baru banyak ngobrolnya ketika di Neira ini ya. Jadi di luar Neira sama ini. Sama mungkin kalau aku lagi ada masalah. Gitu. Iya. Jadi konsultasinya nih sama Lian Kayla gitu kan. Tapi entahlah itu advice yang akhirnya bisa bisa didiskusikan bareng Kang Adi apa tidak, tapi setidaknya mungkin kita bisa ada bincang yang akhirnya gue bisa bergabung di Neira punya cerita ini gitu. Tadi pertanyaannya dari Kang Adi gimana? Pengalaman, lebih ke pengalaman kamu ya? Di karir tuh jatuhnya. Karir kamu gimana? Kayak di karir ya. Soalnya aku pernah dengar kan kamu pernah jadi makeup artis ya? Wardrobe. Terus pernah di komunitas juga. Kolektif. Terus sekarang jadi radio. Produser radio, iya. Kan betul. Itu kan maksudnya nggak
nggak ngaruh gitu, nggak Iya. nyambung. Sebenarnya sama aja sih di dunia kreatif ya. Emang gimana ya, kalau misalnya aku pribadi memang nyaman banget kalau misalnya masalah jenjang karir itu di dunia kreatif, karena pasti kepegang lah ibaratnya kayak Apanya? gitu. Di dunia kreatif kayak misalnya ngedesain, marketing, terus Oke, produser gitu. oke, Jadi oke. mungkin kalau misalnya saya jadi dokter ya saya tidak bisa gitu Nggak kan. ada di sini juga. Nggak ada di sini. Cuman mungkin bisa juga kalau misalnya gue bisa menghafal. Jadi kan gue teh nggak tuh ah. Jadi gue tuh menyadari bahwa gue tuh punya banyak kelemahan. Oke. Gue tuh banyak kelemahan dan gue tuh sebenarnya bukan orang yang pintar dalam akademis. Oke. Gue sadar akan hal itu dan uh, aku bertemu dengan guru spiritualitas di umur sekitar 17 tahun. Gue akhirnya bertemu dengan guru spiritualitas di mana tuh? Di sekolah. Oke. Saat itu. Jadi mungkin tanpa teman-teman sadari, dalam perjalanan hidup kalian pasti akan menemukan guru spiritualitas. Itu tuh maksudnya guru spiritualitas tuh emang beneran guru atau emang orang biasa tapi mengajarkan Betul, ya itu. Oh. Jadi akhirnya lu akan mendapatkan insight dan pakem dari seseorang yang akhirnya, wah, hidup gue harus gini nih. Oh, ternyata gue harus memperbaiki diri gue kayak gini. Gue harus grow seperti ini, bla 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 bla, dengan ngobrol sama si guru spiritualitas. Gue menyebutnya guru spiritualitas. Jadi kayak kadang-kadang kita sebagai manusia suka selalu nanya ya, kayak kita harus apa sih, kita harus gimana sih dalam menjalankan hidup dan lain-lain. Akhirnya gue mencoba diskusi dan akhirnya gue mendapatkan guru spiritualitas gue dalam memenuhi diri, ibaratnya kayak gitu. Itu maksudnya mungkin jatuhnya lebih ke pencerahan atau emang dalam agama? Maksudnya bukan agama. Tapi kan spiritualitas jatuhnya kayak agama dong. Spiritualitas itu luas ya, tapi ibaratnya kayak memaknai hidup secara spiritualitas. Jadi yang kayak membuka pikiran jatuhnya. Iya, betul. Jadi kan kalau masalah spiritualitas tuh kan beda-beda ya. Cuman mungkin lekatnya dengan agama, tapi sebenarnya menurut aku perjalanan spiritualitas tuh mengenal diri sendiri sebenarnya. Jadi melihat diri sendiri di pandangan orang-orang yang mungkin perjalanannya banyak itu. Jadi kayak ibaratnya kita mengumpulkan advice dan kepingan diri yang akhirnya baru. Karena menurut orang nih, manusia tuh adalah kepingan puzzle. Kenapa tuh? Karena kita hidup di dunia, kita nggak tahu apa-apa kan. Ya. Dan ketika kita hidup di dunia, berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai akhirnya sekarang gue 22 tahun, dan sampai akhirnya jadi Lian kayak gini karena mengumpulkan kepingan puzzle. Gitu. Susah sih bahasanya, tapi maksudnya. Kalau puzzle, berarti tujuan akhirnya udah pasti tahu dong. Kepingan puzzle dalam artian akhirnya gue bisa mengenal Lian tuh seperti apa sih, kayak Kang Adi tuh seperti apa sih. Tapi sebenarnya tujuan akhir kita juga nggak ada yang tahu sih ya. Betul. Cuman maksud aku tuh akhirnya lu akan nyaman sebagai Lian tuh seperti apa dan Kang Adi seperti apa. Jadi dari ketidaktahuan akhirnya tahu nih orang nyaman jadi seperti apa. Jadi ketika aku bertemu dengan seseorang, akhirnya kan aku ngambil yang baiknya buat diri aku. Ngambil pelajaran setiap orang. Betul. Gitu. Terus lanjutin dari yang guru spiritual, apa yang didapat gitu? Banyak banget sih Kang Adi. Bagaimana? Emang dia bilang apa sih sampai kamu? Lucu sih. Bahkan kayak sesimpel ini nih, aku harus cari dulu nih ya. Karena saking banyaknya dia cuma bilang kayak gini. Waktu itu awalnya cinta. Jadi menurut orang cinta itu mengajarkan banyak hal ya dalam kehidupan kita ya. Itu. Kayak dia bilang kayak gini. Wait ya. Tapi kalau dipikir-pikir, obrolan yang mendalam tuh emang diawalin sama yang namanya cinta nggak sih? Betul. Dari misalnya kayak, ya maksudnya dari aku ngobrol sama kamu juga awalnya kan gara-gara itu. Iya nggak sih? Dan emang gimana ya? Cinta teh memang selekat itu sebenarnya sama diri kita. Bahkan cinta tuh nggak harus sama pacar. Cinta tuh bahkan sampai ketika kita melihat ada bunga yang cantik, bunga yang kita suka, itu sebuah bentuk cinta. Ketika kita suka sama minuman,
kita bentuk cinta kita terhadap satu minuman. Cinta tuh luas juga sebenarnya. Emang, Sayang pasti. itu luas juga. Jadi kayak cinta teh berpengaruh itu gitu. Kayak sesederhana gini sih sebenarnya sama guru spiritualitas itu ya. Kayak aku bilang kayak kenapa ya aku ngerasa cinta itu tuh buat kita jadi berubah dan lain-lain gitu. Terus dia Kamu bilang nanya gitu? Terus aku bilang kayak kenapa sampai akhirnya cinta membuat aku jadi beku hati, lalu jadi tidak percaya cinta karena akan trauma yang pernah terjadi Oh, ini gitu. berarti gara-gara disakitin. Betul. Terus dia bilang kayak gini, oh jelas ada yang lebih bodor katanya. Nanti saat semakin beku dan putus asa, tiba-tiba ada pangeran datang melamarmu. Jadi kita nggak pernah tahu sebenarnya akan ada hadir seseorang di depan tuh seperti apa. Terus aku bilang kayak gini, jadi takut deh. Terus dia bilang kayak gini, dengan segala kejayaan dan kekayaannya, lalu kamu merasa di atas awan dan membuang dengan mudah semua yang kamu anggap hambatan. Kamu pun udah melihat ini kok. Karma adalah melihat kemungkinan dan memilih peluang. Selain dari pada dua itu, bukan karma dampaknya dong, katanya kayak gitu kan. Biar jadi apa ya, banyak diskusi-diskusi yang akhirnya mengubah hidup gua. Kayak dia sesimpel apa ya, kayak dia bilang kayak gini, ketika kamu gak suka, jadi gimana ya, pelajaran hidupnya adalah kita tuh selalu ribet sama pikiran kita. Overthinking. Terus? Kayak misalnya nih, kayak aku tuh benci sama Kang Adi. Dia cuma bilang, tell all what you feel aja. Atau say nothing at all. Karena dua-duanya akan sama disesali, sama gak akan dapat jawabannya memuaskan sama aja. Jadi kayak dengan segala hal yang pernah kita lakukan di hidup kita, mau itu jawaban yang baik atau buruk, pada akhirnya kita sama-sama harus melewati. Ya. Gitu kan kayak. Mungkin jatuhnya bukan guru spiritual, mungkin yang lebih menerangkan apa yang kamu hadapin. Maksudnya kayak sebenarnya jawaban itu kan harusnya kamu udah tahu, dapat dari pengalaman kamu sebelumnya. Betul. Tapi kamu nggak bisa mengambil intisari dari si itunya nggak sih? Cuman maksudnya gue menyebutnya itu sebagai guru spiritual karena itu yang akhirnya menemani perjalanan gue. Dan soal tadi pekerjaan dan jenjang karir, dengan jenjang karir yang berbagai macam dan mungkin berbeda-beda yang mungkin yang Kang Adi lihat, betul, karena gue teh adalah orang yang bukan pintar gitu secara akademis, bahkan kayak bukan orang yang ibaratnya nerd, bukan gitu ya, pintar juga bukan, nguasain juga enggak, cuman karena gue tuh selalu diskusi sama bapak gue. Oke. Gimana ya? Jadi kayak jatuhnya sebenarnya ya siapapun sih guru spiritual tuh. Tapi mungkin emang banyak yang nggak pintar di akademis, pintar yang lain gitu kan. Cuman nggak kelihatan aja kan. Betul. Tapi nggak tahu ini bagus apa enggak. Ketika gue melihat kekurangan gue harus memenuhi kekurangan gue. Misalnya menutupi. Jadi misalnya Kang Adi bisa gambar gak? Kalau misalnya di posisi, coba deh Kang Adi nanyain apa sesuatu ke gue deh tentang ini, kayak lu bisa ini nggak gitu, misalnya tiba-tiba bisa nyanyi, bisa ya kamu ya, bisa DJ, bisa padahal gue nggak bisa standing bisa. Yang nggak bisa apa? Nah, jawaban bisa tuh sebenarnya diri gue tuh sebenarnya nggak bisa, Kak. Tapi gue selalu mencoba untuk bisa duluan. Tapi mungkin lebih ke ini jatuhnya, kayak kamu kalau aku kayak gitu mungkin lebih di lebih ke kerjaan jatuhnya. Nah, misalnya contohnya kerjaan deh, apa? Misalnya, Kai, lu bisa ngerjain ini nggak? Coba tanya. Kalau konteksnya kamu bisa ngerjain ini, pasti orang ada yang mikir kayak ya udah iyain dulu kan. Nah, gue tuh tipe yang iyain dulu meskipun gue tahu kelemahan gue apa. Misalnya deh, gitu. Kayak lu bisa nggak buat eksperimen permen jadi
bentuk wajah, gue bilang bisa duluan. Iya, sisanya ntar. Betul, sisanya Iya. entar, karena gue belajar dari bapak gue, teh, semua orang yang di muka bumi ini, Ngomong Sunda aja jelek banget. teh, semua orang yang ada di muka bumi ini nggak ada yang nggak bisa sebenarnya. Iya, benar. Cuman ketika kamu bilang nggak bisa, kamu nggak akan pernah bisa. Jadi kenapa pada akhirnya pekerjaan gue tuh sangat peletup-peletup, dan bahkan kayak dari wardrobe tiba-tiba jadi produser. Iya. Betul, itu emang awalnya cuman kayak ngeyain doang di awal. Karena gue adalah tipe orang yang memang suka melakukan hal baru yang belum aku kuasai. I see. Coba, tapi sebelumnya coba jelasin dulu, emang kamu pernah kerja apa aja gitu? Misalnya kan Oke. orang-orang kan belum pada. First karir pertama, gue memang berkecimpung di komunitas awalnya. Ngapain tuh? Saat itu gue di komunitas alam. Wow. Ada WWF. Yang kayak ini bukan? Kayak naik gunung gitu. Bukan, WWF. Ngapain tuh? WWF itu tentang pelestarian binatang. Tapi yang mau punah. Oh, oke. Awalnya itu di situ ngapain? Di situ aku sebagai seseorang yang menjelaskan tentang hewan-hewan apa saja yang harus dilindungi dan hewan apa yang terancam punah. Oke. Saat itu knowledge aku tentang hewan tidak ada. Ya. Tapi aku mau belajar. Aku harus memahami itu. Dan selama setahun aku menjelaskan itu terhadap orang-orang yang datang ke WWF itu, akhirnya aku menguasai. Oke. Setelah dari itu akhirnya ke Earth Hour tentang listrik. Nah, itu ngapain? Jadi knowledge tentang pentingnya sumber listrik. Jadi kayak kadang sungguh nggak ini ya. Iya kan? Wow, itu terus jadi kalau dulu di Earth Hour itu kita ada waktu untuk sejam kita mati lampu semua di Bandung. Bahkan sampai gedung sate. Beberapa. Kita melaksanakan itu, dan di Bandung akhirnya kita menghemat beberapa tenaga bumi yang ada di bumi gitu. Untuk kita beristirahat lah, ibaratnya kayak gitu. Sampai akhirnya lambat laun ke kolektif perempuan. Itu ngapain lagi anjir? Kalau kolektif perempuan ini menjelaskan tentang feminisme sebenarnya. Oke. Feminisme tentang bagaimana perempuan akhirnya bisa bergerak dalam hal apapun. Tapi fokusnya itu kesenian. Dari situ akhirnya first time kerja aku di situ balik lagi ke ada nama peta namanya Greeneration. Itu tentang sampah. Oke. Dari situ jauh banget anjir. Terus dari situ akhirnya aku kerja sebagai barista. Ya, oke. Kalau barista aku tahu. Barista. Jadi itu kopi bukan suatu ranah sebenarnya di hidup aku. Cuman jadi gini, aku punya habit untuk nongkrong. Saat itu aku punya kewajiban untuk punya duit. Ya. Akhirnya aku cobalah jadi barista. Karena aku suka kopi. Saat itu ada di suatu coffee shop, akhirnya aku bilang, "Kak, aku pingin jadi barista. Aku pengen belajar kopi dan lain-lain." Saat pertama kali aku training, aku sudah bisa buat gambar lo. Padahal aku sebenarnya nggak bisa. Oh iya. Saat aku puring kopi, latte, aku bisa langsung buat stack tulip atau love. Stack love. Sampai akhirnya seminggu kemudian aku bisa buat stack tulip. Jadi cepet banget lah, mungkin belajar aku tuh cepet kalau masalah tangan. Oke. Nah, yang sering anjir ada telepon. Tapi intinya adalah kenapa akhirnya gue memilih untuk jadi barista, karena gue adalah orang yang sangat tidak teratur dalam jadwal. Dan ketika gue menjadi seorang barista selama 5 tahun, gue akhirnya menghargai waktu. 5 tahun demi apa sih? 5 tahun gue jadi barista. Anjing, lama banget. Gue setahun doang. 5 tahun. Begah. 5 tahun beda-beda terus cuma di situ doang. Ya, gue yang
Percaya nggak Kang, gua dulu sehari bisa sampai 6 tempat untuk melakukan banyak hal yang berbeda-beda. Maksudnya? Misalnya nih, dari pagi sampai jam 10 gue komunitas ini, komunitas perempuan. Dari jam 10 sampai jam 3 gue jadi tempat kopi, kerja di tempat kopi. Dari jam 3 sampai jam 6 gue ngurusin event. Wow, oke. Jadi energi gue tuh gede Produktif banget. banget berarti ya? Produktif banget. Kacau. Sampai kayak teman-teman gue tuh, lu gak capek kayak? Lu gak ngurangin kegiatan lu? Kayak gitu Kang. Jadi akhirnya ketika gue menjadi barista, akhirnya gue bisa tahu ngatur jadwal gue. Dari situ yang ngatur. Dan bahkan ketika gue jadi barista, gue jadi bisa mengatur hidup gue. Aneh nggak? Berarti jatuhnya yang kamu barista itu kamu bareng sama yang lain itu? Betul. Oh, bukan satu-satu? Bukan. Oke. Jadi gue komunitas iya, kerja iya, event iya. Itu di umur berapa? 17. Wow. 17 bukan masih SMA ya? Ya, karena SMA gue kan memang, plus sekolah juga. Nah untungnya sekolah gue memang bukan yang bukan yang konvensional yang harus masuk jam 7 sampai jam 10. Enggak, gue kerjanya di rumah. Jadi sambil komunitas sambil ngerjain tugas juga. Oh, udah kayak kuliah ya? Betul. Terus? Sampai akhirnya gue jadi tukang kopi iya, sekolah iya. Saat itu gue sempat kerja juga, pertama kali gue kerja di Kiputi 1. Kip. Yang sebelah bundaran banget ya? Iya. Saat itu aku ditawarin kerja sebagai project manager. Kok bisa langsung gitu? Jadi saat itu gue sering event kan. Oh, oke. Gue pernah jadi koordinator sebuah event di Kiputi 1. Dan ownernya bilang, kayaknya gue butuh lu untuk jadi project manager di suatu program. Saat itu gue melaksanakan itu selama 1 tahun Kang. Dan sampai akhirnya aku resign karena gue ada sekolah. Akhirnya gue bilang ke ownernya, Mbak, kayaknya aku harus cabut. Kenapa? Aku sekolah. Selama ini kamu sekolah. Kirain aku kamu sudah lulus. Jadi kaget, tempat kerjanya kaget kalau ternyata aku tuh masih sekolah. Kirain aku sudah kuliah, katanya gitu. Enggak, aku masih sekolah. Jadi banyak experience yang akhirnya gue dapetin. Dan mungkin banyak juga tempat yang tidak melihat umur kali ya gitu. Akhirnya gue cabut, pertama kerja gue di Kiputi 1. Terus akhirnya gue di tempat kopi sama 5 tahun. Setelah dari situ akhirnya gue punya band juga kan, gue ngeband juga cuy. Oh, nggak tahu. Ya gue ngeband juga saat itu. Jadi kayak banyak banget kegiatan sampai akhirnya aku burn out parah. Gue akhirnya menyadari kegiatan gue banyak banget. Itu banyak sih. Banyak banget sampai sih. Remuk badan. Iya. Sampai tipes, tanya si kakak gue. Tipes gue di bungsu itu gue tipes. Sampai akhirnya gue dari situ akhirnya gue buat coffee shop. Oh, berarti dari barista itu langsung? Iya, gue buat coffee shop karena sebenarnya goals gue ke orang tua gue nggak mau kuliah. Syaratnya adalah gue mau mencapai mimpi gue dan salah satunya adalah gue buat coffee shop. Akhirnya buatlah coffee shop. Selama 1,5 tahun akhirnya gue buka coffee shop. Di situ akhirnya aku melepaskan semuanya. Oke. Dan akhirnya bangkrut. Gue bingung Kak. Enggak, sebelum bangkrut jadi coffee shop tapi gue nge-wardrobe. Oke. Iya, saat itu gue IO kan, gue IO dan gue juga event kan. Tadi gue bilang gue event. Ada satu hal yang menurut gue menarik, baik ke orang itu penting. Jadi gue menawarkan, jadi gini, ada sebuah event musik, ada satu orang, dia kehausan, mau minum. Ini pas kamu jadi IO? Iya, aku jadi IO, aku buat sebuah event, aku menjadi LO. Terus abis itu
aku ketemu sama satu orang ini, ada cewek, dia bilang tuh haus banget Itu siapa? Itu siapa? gak tahu siapa, Sumpah. awalnya gak kenal, aku dengar aja gitu, inisiatif aku bawain minum. Oke. Aku kasih, nih kak ada minum. Hmm. Makasih ya, siapa, kenalan, Bintang kata dia. Disitulah aku kenal. Oke. Akhirnya namanya orang Bandung kan pasti kita follow-followan IG ya. Di follow-followan IG akhirnya kita ketemu di berbagai event. Sampai aku nge-tweet di Twitter. Gabut nih, butuh kerjaan. Itu IG? Twitter. Sekalian, tapi kok dia bisa tahu IG? Twitter? Saat ketemu akhirnya kita tukeran IG. Tapi kok kenapa bisa nyambung ke Twitter? Nah akhirnya kita berteman, jadi sering Emang ketemu. deket, jadinya nggak deket sih, jadi kayak kita tukeran Twitter aja. Oh, selain tukeran media sosial. Kita tukeran Twitter, aku nge-tweet butuh kerjaan nih, aku galau, terus kayak ingin cari experience baru. Jadi satu orang ini punya sebuah clothing dan dia bekerja sebagai wardrobe. Itu setelah kamu bikin coffee shop belum? Di tengah-tengah jalan coffee shop. Tapi gue gabut banget. Jalannya jadi maksudnya jadi waktu udah jadi punya coffee shop. Tapi masih jalan IO. Masih jalan IO juga. Sering beberapa kali ngambil freelance lah ibaratnya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kan kayak bantuin acara ini deh, hayu. Karena kan kalau buat coffee shop tuh tentatif banget ya secara waktu dan lain. Tapi gue saat itu gabut banget, Kang. Kayak kehidupan gue kayak cuma datang coffee shop udah cabut pulang. Karena sebelumnya itu udah rame banget. Iya nggak sih? Iya kan? Terus gue bilang, gue habis putus, gue pengen cari kegiatan yang menurut gue gak bikin gue stres. Karena menurut gue habit capek itu teh suka banget. Gue suka banget capek cuy gitu. Gue nge-tweet itu, Kang, gue butuh kerjaan dan lain-lain. Tiba-tiba di DM gue, Kai, kamu lagi senggang, bantuin gue jadi wardrobe, asisten wardrobe. Sampai akhirnya 2 tahun akhirnya gue menjadi asisten wardrobe. 2 tahun, lama-lama banget ya? Iya, 2 tahun gue akhirnya menjadi asisten wardrobe sampai akhirnya gue sendiri. I see. Sampai akhirnya gue kehilangan itu semua, kan. Kehilangan gimana? Coffee shop hilang. Gara-gara? Banyak aspek lah pokoknya. Bisa diceritain. Ini yang coffee shop doang atau yang? Semuanya. Pekerjaan wardrobe tidak ada tawaran lagi, kerja bareng lagi. Ini kondisinya waktu kapan? Tahun yang lalu. Gue kehilangan coffee shop gue karena bangkrut. Tahun ini gue kehilangan coffee shop gue kehilangan teman, gue kehilangan pekerjaan gue di wardrobe, kehilangan semuanya yang ada di hidup aku, kehilangan bapak aku sendiri. Bapak aku kemarin baru, mungkin udah nggak ada ya di dunia ini, cuman pokoknya kehilangan banyak hal lah, teman, keluarga, papa, kerjaan, fucked up banget. Kayak jatuhnya apa ya? Aduh, bahasanya apa ya, kayak tahun terburuk, bukan, jatuhnya cobaan lah, cobaan terbanyak jatuhnya. Kayak temanku juga bulan Maret tuh kayak gila banget, parah gitu, kehilangan semuanya, kan, ditelik gue. Oke. Cuma ada di rumah, sampai akhirnya gue melihat gue main sebuah aplikasi live. Oke. Gue bingung, kerjaan gue di rumah, akhirnya gue bergabung di sebuah manajemen live. Itu kok bisa masuk manajemen? Karena ngelihat sepupu gue main. Dia main Udah dan masuk manajemen. Kayak lu punya kerjaan enggak? Lu cobain aja nge-live. Pertama gue digaji 1,2 di live itu. Dan gue super malu sebenarnya. Oke. Gengsi atau malu? Malu dan gengsi. Ya. Lu bayangin seorang Lian Kayla yang dulunya produktif abis, tiba-tiba harus live dan di aplikasi yang terkenal dengan bokep. Ya. Tapi gue nge-bokep lah cu. Enggak. Tapi gue akhirnya, gue juga bisa tarot nih. Jadi saat itu tarot reading. Jadi akhirnya gue di suatu aplikasi ini gue tarot reading dan gila, gue menemukan banyak manusia dengan variasi yang
Gila, di dunia ini tuh banyak banget variasi manusia. Maksudnya? Jadi ada orang yang seperti aku yang yang no life, akhirnya bertemu dengan gue di satu aplikasi ini. Misalnya gini, Dia jadi penonton atau dia maksudnya? jadi penonton dan jadi konsultasi sama gue karena tarot. Jadi sampai kayak gini, gue baca tarot, banyak yang komen kan, kayak ini kak, blablabla. Aku bilang kalau mau konsultasi lebih lanjut dan mau kasih sawer aku gitu kan, ibaratnya DM aja ya. Dan itu banyak banget dengan latar belakang yang berbeda-beda. Di Kalimantan, ada orang yang di Kalimantan, dia kerja sebagai di tambang, duitnya banyak, dia bingung. Duit banyak aja masih bingung ya? Dia bingung ngelakuin apa lagi di sana. Dan dia bahkan bingung untuk cari jodoh. Oke. Padahal duitnya banyak gitu kan. Cowok. Wow. Kayak kak, aku harus kayak gimana di percintaan, nanti aku nyawer deh 2000 bins. Oke, terus. Kayak gila banget, kayak sampai aku cerita ke temen aku, mau tahu nggak selama 3 bulan ini aku ngapain? Aku nge-live tarot yang kalau kata orang teman-teman aku yang deket, gak mungkin sih kayak live. Ya. Maksudnya bukan aku banget. Ya. Tapi ada banyak hal yang menarik ketika aku melihat banyak orang yang ada di live itu tuh, latar belakangnya ada yang lebih susah daripada gua. Oke, terus. Sampai akhirnya aku menemukan, akhirnya aku bilang kayak gini, gua nggak bisa kalau gua cuma di rumah nge-live doang. Kenapa nggak bisa? Karena Lian bukan yang kayak gitu. Bukan karena kurang dari pendapatan? Bukan, gue kurang gerak. Oh. Gue sampai naik kiloan, sampai 5 kilo gue naik gara-gara gue kerjaannya. Berarti anaknya extrovert banget. Extrovert parah kan. Jadi gue nggak bisa cuma diem doang di kamar nge-live. Bahkan mama gue cuma bilang, ngapain ngobrol sama siapa, berisik banget. Itu dari jam 7 pagi gue nge-live sampai jam 10, jam malamnya jam 8 sampai jam 5 subuh. Demi apa sih? Ya. Bahkan Kang Adi sadar gak, gue main kesini aja gue nge-live. Iya. Karena target kan, kalau live kayak gitu. HR. Udah sampai akhirnya gue fucked up banget, kayak gue bukan di sini, gue buat CV. Tapi yang dari yang si sebelum nge-live itu, yang si wardrobe gimana? Kan saat itu gue kehilangan pekerjaan gue. Oh, berarti itu langsung lost semua? Lost semuanya. Ibaratnya ada suatu tragedi di mana akhirnya aku tidak dipercaya padahal bukan kesalahan gue. Ada aja ya, dalam sebuah perusahaan pasti ada aja yang itu di semuanya gue. Atau di semuanya satu sekaligus. Wow, oke, terus gue fucked up banget, gue kayak anjing kenapa sih gue tuh gini banget, kenapa sih semuanya hilang di hidup gue satu sekaligus semuanya. Gue tidak punya penghasilan, gue tidak punya teman siapapun itu. Terus malam itu aku bilang aku tidak pernah buat CV. Tapi itu sebelum live ya? Sesudah live. Oh, di tengah-tengah itu aku tidak pernah buat CV karena selama aku perjalanan hidup, aku kerja di orang, aku selalu dapat keberuntungan untuk tidak melamar pakai CV. Oke. Karena basic trust. Bukan orang dalam ya. Relation. Ya, relation. Ya, Oke. Terus gua buat CV. Oh, dipikir-pikir experience gue banyak. Ya kalau di CV rame jatuhnya. Rame. Ya. Gue buat. Malam itu aku apply ke beberapa perusahaan. 3 PH. Banyak lah pokoknya. Sampai akhirnya aku apply di sebuah radio di Bandung. Aku apply. Saat malam itu aku sholat. Sholat apa? Tahajud. Aku bilang aku pingin kerja, aku pingin memperkaya diri aku pingin dapat experience baru, aku pingin segala pekerjaan aku dapatkan yang sebelumnya itu kan gampang banget, tapi aku pingin berusaha banget. Aku apply, besoknya tiba-tiba di email. Besok ya? Besok ya? Wow. Besoknya diaminin banget, aku sholat. Gila sih, aku bukan orang yang beragama ya. Saat itu aku datang ke Tuhan,
aku minta aku mau diterima di pekerjaan ini meskipun aku tidak bisa. Besok paginya aku di email, besok kita interview. Berarti berlanjut sampai sekarang. Akhirnya aku diterima. Berbagai macam segala macam karirnya. Hal apa sih sebenarnya yang bikin kamu yang kamu tangkap nih dari yang kamu udah jalanin nih? Aku punya 3 prinsip. Hidup itu penuh kawani. Oke. Apa kawan itu Keberanian. keberanian? Percaya sama diri kita sendiri. Dengan diri sendiri. Bahwa ada kesempatan di setiap langkah kita. Terus Silaturahmi. relasi contohnya. Gak relasi, silaturahmi. Contoh maksudnya mungkin Misalnya nih, aku di jalan dikenalin sama seseorang, misalnya Kang Adi. Halo Kai. Di suatu event tiba-tiba aku ketemu Kang Adi, padahal gue cuma selewat doang. Hei Kang Adi, apa kabar? Ya itu penting sih. Terus lupa kan, mungkin Kang Adi lupa. Aku ketemu loh saat itu di WTF. Ya itu penting. Oke. Wah, kok kamu bisa ingat aku? Ya. Kita ngobrol kan, gue lagi ngerjain ini. Wah serius, ini gue bisa nih bantuin. Ya, itu penting sih jatuhnya. Mengingat nama, mengingat muka, itu penting. Walaupun cuma hanya sebatas nyapa doang, itu kayak hal kecil tapi bisa bikin jadi gede kan. Matters banget. Pertemuan kecil, pertemuan yang mungkin tidak berharga bisa jadi sangat berharga. Kalau kata bapak aku, hidup itu dari temen. Aku percaya. Ya. Aku percaya. Makanya aku sangat benci ketika aku kenal seseorang dan seseorang itu tidak menganggap bukan teman, tidak menganggap bahwa aku pernah maksudnya kita misalnya sudah lama ketemu segala macam. Terus kita di jalan tiba-tiba gue nggak tahu. Itu kan biasanya perkara kayak dia juga nggak main apa, ya kan? Dia juga lupa kali ya. Kalau aku percaya bahwa kebaikan yang sekecil itu bisa buat kita grow up. Itu masuk akal. Mau umurnya masih muda, gini loh, ibaratnya gini. Aku ketemu sama seorang teman yang jauh di bawah aku. Kita nggak pernah tahu dia nanti akan sebesar apa. Iya benar. Aku misalnya ketemu sama siapa, ibaratnya gue ketemu sama orang yang di bawah gue 5 tahun. Bocil, gak punya apa-apa. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan punya apa. Bukan memanfaatkan, bukan. That's why pentingnya silaturahmi yaitu trust. Mungkin jatuhnya bukan silaturahmi. Kalau mungkin dalam konteksnya banyak silaturahmi tuh kayak kamu mampir udah kenal gitu, ngerti nggak sih? Tapi dengan kita kenalan udah kenal nggak sih sebenarnya? Enggak, tapi kan misalnya kalau misalnya cuma sekali kenal tapi pas besoknya lupa kan jatuhnya bukan silaturahmi dong. Jatuhnya kalau silaturahmi itu kayak kamu udah pernah ngobrol bareng atau misalnya semeja sama dia gitu, iya nggak sih? Iya, tapi maksudnya silaturahmi itu penting menurut aku ketika akhirnya kita ada suatu tempat bisa ngobrol bareng. Misalnya gini deh, aku ketemu Kang Adi, suatu waktu akhirnya kita ketemu lagi, Kang, kita nongkrong bareng lagi yuk. Oke. Itu satu bentuk silaturahmi. Ya, kalau itu iya. Ya makanya that's why silaturahmi itu penting karena itu membuka segalanya, bukan hanya pekerjaan. Semuanya. Bahkan ketika kita bilang, wah, Kaimah mungkinnya si Kang Adi mah bisa balance ya, bisa ini dan lain-lain, itu gimana ya, kadang kita nggak mau munafik, kita mau dianggap baik kan sama orang. Tapi dengan begitu pun kita harus baik sebenarnya sama seseorang. Iya. Itu jatuhnya yang kayak apa yang lo lakuin bakal lo dapat balik gitu. Jadi kayak kita nggak pernah tahu. Bahkan kan sebenarnya orang bodo amat sama kita mau achieve apa gitu. Kan bodo amat ya sebenarnya. Tapi itu suatu hal yang mungkin bisa buat kita grow up. Iya. Makanya
umur tuh doesn't matters banget. Jadi kayak ketika aku ketemu seseorang yang lebih muda, aku sangat terbuka untuk berdiskusi. Mungkin nanti ke depannya dia lebih baik daripada aku. Contoh nyatanya ya, gue pernah sekolah, gue punya guru. Saat itu gue berdebat sama guru, karena gurunya so tahu, padahal gue juga so tahu. Oke, terus? Tapi mungkin ketika gue menjadi seorang guru dan gue melihat murid gue so tahu, gue akan merasa lebih pintar. Ya. Gue panutan lu, tapi nggak belajar. Di situ aja terus. Ya benar. Kadang kita, makanya gue selalu inget, jadilah gelas kosong dimanapun. Karena kita akan mengisi suatu hal yang baru yang mungkin apapun. Jadilah gelas kosong dimanapun tempat yang pernah kalian datang. Tapi kalau emang gelasnya udah penuh, itu yang bahaya. Gimana? Ketika kita sudah tahu banyak hal, kita tidak belajar. Ibaratnya gelas itu tuh kita udah tahu banyak hal, belajar gak? Maksudnya belajarnya? Ibaratnya gini, gue adalah seorang profesor, gue pintar, gue tahu banyak hal, tapi karena merasa pintar dan banyak tahu, jadi kita nggak belajar. Mungkin ya jatuhnya berlebih ke karena lu merasa lu banyak tahu gitu kan. Betul, makanya jadilah gelas kosong dimanapun kalian berada. Ketika kalian datang di sebuah lingkungan baru, jadilah gelas kosong yang nggak usah so tahu banyak. Oh, berarti jatuhnya gelas kosong itu berdasarkan apa ya? Bukan segmen, kayak berdasarkan setiap kapasitas jatuhnya. Gimana ya? Jadi ibaratnya gini, Kak. Kakak tahu tentang kopi. Oke. Datanglah ke sebuah ruang lingkup yang sebenarnya tahu juga kopi. Kamu lebih lama misalnya datang ke sebuah lingkungan itu. Dalam hati gue, enggak, kopi mah ini. Tapi itu mereka berdiskusi. Jadilah gelas kosong. Terus kita, kalau misalnya kita merasa kita lebih lama, jadi kayak gitu ya. Padahal belum tentu lu tuh bener. Karena ada beberapa aspek yang nggak, mungkin lo nggak tahu gitu kan. Makanya, ya maksudnya gue selalu gimana ya? Jadilah gelas kosong di mana kamu berada, karena ketika kamu jadi gelas kosong, kamu mendapatkan ilmu. Tapi ketika kamu sudah merasa dirimu paling pintar, kamu gak akan dapat apapun. Itu benar sih. Karena apa? Kejadian. Kenapa tuh? Gue punya sepupu pintar, S2, cum laude. Dia gak mau kerja di perusahaan yang kecil. Karena dia merasa pintar. Gak mau gue kerja di tempat yang ibaratnya startup. Setelah tahun kemudian, startup ini jauh lebih daripada dia. Menyesal. Karena apa? Ketika kamu punya banyak ilmu, ketika kamu menjadi gelas yang mungkin penuh, ketika kamu berbagi, ketika kamu menyalurkan, itu yang lebih bermanfaat. Mungkin bahkan kamu akan dapat lebih-lebih. Iya, benar. Itu benar. Karena gini, ketika misalnya seseorang yang pinter banget gak mau di startup, tapi dia ngerasa paling pinter, padahal di dunia yang dibutuhkannya apa? Kayak misalnya startup kecil, nggak tahu apa-apa, bla 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 bla. Ternyata yang di dunia itu yang dibutuhin apa? Kita ngerasa pinter hari ini gitu, kita tahu semuanya. Dibutuhin gak hari ini? Dibutuhin gak kayak orang seperti lo yang pinter dan tahu segala hal? Lu paham gak? Lu tahu cara berkomunikasi gak? Lu pinter percuma kalau misalnya lu gak pernah bisa berbagi itu. Makanya yang gue selalu tekanin, lu harus jadi gelas kosong dimanapun kamu berada. Karena apa? Ilmu tuh selalu menambah, bukan mengurang, bukan melebih, bukan dibatasi, bukan. Karena banyak yang bilang ya, nyari ilmu mah gak terpaut umur, atau enggak nyari ilmu tuh ya nyari ilmu aja gitu kan. Setiap orang kan pasti belajar segala macam.
Dan bahkan apa? Ketika kita beranjak dewasa, kita semakin nggak tahu apa-apa. Itu setuju. Ini cerita lucu. Aku saat itu SMA kelas 3, aku ngerasa hebat, aku ngerasa tahu semuanya. Tiba-tiba ada anak kecil datang. Kak, gimana sih rasanya jadi orang besar? Gimana sih rasanya jadi orang dewasa? Lo akan menjawab apa? Nggak tahu sih. Kenapa ya orang dewasa suka nggak sabaran untuk ngantri? Oke. Itu teh hal kecil. Iya, itu. Kenapa ya orang dewasa teh apa-apa segala harus marah-marah? Kalau tidak sesuai dengan keinginan. Bahkan aku sebagai orang besar malu. Iya. Bahkan kayak, Kak, kenapa ya? Orang-orang dewasa malas untuk ngantri. Padahal kan ngantri nggak sulit, cukup nunggu. Ya mungkin kalau orang dewasa mikirin kayak, ya lu udah gede, maksudnya kayak misalnya kalau orang yang orang punya kayak lu udah punya gitu. Ngerasa penuh kan? Iya. Ngerasa tahu banyak hal, padahal belum tentu dia tahu banyak hal dan lupa. Ya nggak sejauh-jauh lah, maksudnya jatuhnya kayak ke orang tua yang pada masa umumnya gitu. Kayak misalnya nih ya, kayak kalau orang tua aku mah enggak, maksudnya kayak orang tua yang lain kayak mikir segala macem kayak gue lebih tahu loh dalam hal ini, tapi udah kamu tuh masih kecil, ngerti gak sih? Kayak emang pasti zaman berubah, karena nggak bisa disalahin juga dalam hal itu. Orang tua pasti merasa dirinya paling tahu, ngerti nggak? Kayak apa ya, perubahan zaman tuh udah berubah segala macem, tapi orang tua tuh masih menganggap gue lebih berpengalaman dari lu, padahal zaman dia dulu kayak nggak pernah ngerasain ini, karena kayak gitu sih sebenarnya. Aku selalu bilang 1, 2, 3 go. Apa tuh? Misalnya, tuh aku nggak berani nyatain cinta ke dia, tapi kan nggak tahu semenit kemudian dia bakal ngejawab apa. Kalau itu aku bisa bilang kayak, kalau kamu diem, aku pernah dengar di siapa, bukannya kayak kalau kamu diem kamu nggak bakal dapet jawaban, tapi kalau kamu mencoba kamu pasti dapat dua Sama jawaban. aja kan? Iya, Sama aja kan? jatuhnya dari kehidupan kayak gitu. Sama aja guys. Ketika kamu ibaratnya gini, makanya aku selalu 1, 2, 3 go. Bahkan kalau misalnya aku tidak berani ya, misalnya gini, aku takut banget ngobrol sama Ridwan Kamil, Ya, misalnya gitu, tapi aku dalam hati aku 1, 2, 3 go, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan. Karena kalau lo nggak ngelakuin apa-apa, lo nggak bakal dapet jawaban dan pembelajaran segala macam. Dan justru pada akhirnya kita harus melewati itu. Iya. Mau itu buruk dan tidak. Ketika buruk, gue akhirnya tahu gue harus bersikap seperti apa. Dan ketika itu baik jawabannya, itu bonus. Ya. Kalau nggak baik ya jatuhnya sebuah pembelajaran. Yes. Hidup tuh kayak main game. Hidup tuh kayak main game. Semakin naik level, semakin lu susah. Jatuhnya kayak ini, apa? Jatuhnya apa ya? Semakin tinggi, apa sih anjing nggak ngerti. Semakin tinggi jagung, apa sih? Semakin tinggi lu, semakin banyak angin yang nerpa, gitu kan. Semakin lu tinggi, semakin banyak masalah. Emang orang kaya di Indonesia, orang kaya yang ada di dunia ini masalahnya kecil? Tidak. Sebenarnya lebih ke sebelumnya. Prosesnya. Ya. Karena kalau emang udah kayak sekarang, ya mungkin dari prosesnya. Betul. Tapi gue mah yakin sekaya-kayanya Raffi Ahmad Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Ada tanggung jawab. Semakin kaya seseorang, makin banyak tanggung jawab.
Mobile Legend deh ibaratnya gitu. Kenapa tuh? Kalau mau ke Mythic lu punya proses di Anjing. mana dulu? Dari Master ke GM, dari GM ke Epic, dari ke Epic ke Mythic. Oke. Ya nggak sih? Bener. Hidup juga sama kayak gitu. Bener. Kita nggak bisa tiba-tiba di Mythic. Tergantung nanggepinnya kayak gimana. Iya kan? Kalau lo mau belajar lebih segala macem, lu bakal naik. Tapi Iya. kalau lu emang gue udah ini, lu bakal turun lagi. Lemahnya adalah aku hanya memikirkan aku, gak memikirkan orang lain. Tapi kan yang kamu bilang kamu memikirkan buat mengalirkan Caranya, POV-nya. kadang orang-orang merasa tersinggung ketika aku mencoba kasih ruang buat Kang Adi misalnya di hidup ya. Aku tahu misalnya Kang Adi lagi susah, aku bilang, Kang kerja di aku. Ada aja orang yang tersinggung. Itu pasti. Aku emang nggak bisa apa-apa ya. Emang kayak udah sampai mana sih sampai akhirnya lu bisa ngerekrut gue untuk kerja di dia. Kadang aku selalu memikirkan POV aku sendiri tanpa memikirkan POV orang lain. Tapi sebenarnya itu nggak begitu penting nggak? Kayak jatuhnya kayak lo nggak perlu ngeliat orang lain berkomentar apa. Jadinya toksik tapi. Masa sih? Pengalaman. Masa sih tuh? Pengalaman. Nggak, misalnya kalau kamu berbuat baik segala macam tapi orang lain menganggap itu. Kadang baik buat aku belum tentu baik buat orang. Tapi kan menurut kamu baik. Belum tentu baik buat orang. Enggak, maksudnya tapi kayak kalau kamu berbuat baik sama orang, seenggaknya kamu udah berniat baik dan orang itu it's okay. Kamu nggak perlu mentingin. Tapi kita nggak salah kan ketika dia menganggap itu tidak baik. Emang nggak salah, tapi sebenarnya nggak perlu jadi pikiran nggak sih? Betul, tapi nyatanya di dunia itu tuh penting. Pentingnya apa? Yang kayak episode kemarin kita bilang. Yang mana? Lu mah datang saat butuhnya doang. Ya. Oke. Karena gua butuh lu, makanya gua datang. Sama seperti halnya gitu. Beda dong. Sama Kang. Enggak, misalnya kalau kamu berbuat baik sama orang, kamu nggak perlu ngedengerin omongan orang lain. Betul, itunya mah betul. Betul dong. Betul. Bedanya? Kadang perlakuan baik itu belum tentu diterima dengan baik Sama orang. Dan orang itu lain atau orang yang menerima kebaikan. Orang lain. Tapi emang kamu perlu? Mungkin itu insecure-nya aku. Sebenarnya kayak kalau kamu berbuat baik sama orang, kayak gini deh, kayak kamu masuk Neira. Terus kayak lu ngapain sih masuk Neira, orang masih kecil, sedangkan lu udah ngurusin produser art dan segala macem. Kayak sebenarnya kalau didengerin ya pasti kepikiran, wah iyalah buat apa anjing, orang masih kecil, nggak ngaruh apa-apa buat gue, duit juga belum dapat segala macem. Tapi kan kalau lu kayak nggak usah mikirin orang, ya gue cuma ngebantu doang, gue juga suka segala macam, jadi kayak nggak perlu mikirin orang lain, nggak sih? Bener nggak sih? Enggak, maksudnya kayak kalau misalnya nggak setuju, it's okay maksudnya. Betul, tapi memang sekomplikated itu hidup teh. Kan ada orang yang bilang kayak ya udah lu ngelakuin apa yang lu mau, tapi lu nggak usah dengerin orang lain, karena kalau lu dengerin orang lain, hidup lu nggak bakal maju. Itu orang setuju. Dan tapi yang mana tadi omongin itu kelemahan gue. Tapi itu keegoisan gue juga. Kenapa dibilang egois? Kadang gue pinginnya baik aja ke orang, tapi itu bentuk keegoisan gue untuk baik ke orang. Tapi lu memandang pandangan orang lain. Betul. Kenapa? Kalau kayak gitu aku nggak pernah belajar. Karena gue ngerasa kayak gue gimana ya, ibarat gini deh. Kang Adi brengsek banget. Kang Adi anjing banget misalnya. Gue tetap baik sama Kang Adi. Oke.
orang lain akan memandang, Ya, "Apaan sih itu lu itu. baik sama Kang Adi?" Oke, iya. Karena gue menerima trust dari Kang Adi dan Kang Adi baik buat gue. Oke, iya. Ya Terus? kan? Iya, benar. Wajar nggak ketika orang melihat satu pandangan ke Kang Adi tentang Mm-mm. duit? Wajar. Wajar. Di dunia kreatif ini Wajar. itu matters banget Heeh. dan itu bisa jadi di blacklist. I see. Ngerti nggak? I see. Ngerti nggak? Ngerti. Cuman jatuhnya kayak lo nggak nunjukin kenapa lo kayak gitu, ngerti? Tapi nggak perlu ditunjukin ke orang lain kan? Enggak, tapi jatuhnya kayak misalnya lo bantuin gue, tapi lo udah tahu gue brengsek nih. Kayak orang lain mikirnya kayak lu ngapain deh gue. That's why secukupnya. Nah tapi setelah jatuhnya yang gue nanggap kayak lu mendengar perkataan itu lu mikirin gitu. Mikirin lah. Karena mau nggak mau pun kita hidup di dunia ini bersinambungan. Nah tapi jatuhnya kalau lu mikirin karena lu takut di backlist, lu bakal ngejauhin gue dong. Enggak. Kenapa? Enggak, maksudnya gimana? Caranya banyak hal. Enggak, maksudnya misalnya kalau lu dengan sembunyi-sembunyi segala macem. Enggak sembunyi. Gimana? Secukupnya. Secukupnya kayak gimana? Secukupnya misalnya, Kai bantuin ini kalau gue bisa oke. Kalau enggak gue, makanya gue selalu bilang kalau bisa oke, hayu, kalau enggak. Enggak, tapi maksudnya setelah lu ber itu sama gue, misalnya gini deh, kayak gue kerja di A, terus gue ternyata ngebantuin lu nih di B, lu gue ngebantuin lu, terus tiba-tiba si A ini menganggap lu jelek, iya dong, terus yang lu lakuin apa? Gak bodo amat sih sebenarnya. Iya dong, terus kenapa tadi lu bilang lu memikirkan apa tadi yang lu bilang jadi ada hal yang kadang akhirnya gue mempertimbangkan bagaimana akhirnya bisa melaksanakan itu kedua hal itu yang bisa oke, ini adil. Enggak, contoh, tapi yang dari kasus lu tadi deh, contohnya kayak gimana coba? Yang tadi misalnya apa ya? yang lu bilang jadi lu jadi kepikiran sama itu. Ya juga ya. Ya nggak munafik sih, pada akhirnya lu akan mempertimbangkan apa yang baik buat gua dan nggak baik buat anyone. Iya. Nggak, misalnya jadi lu jadi produser nih, tapi ternyata di perusahaan lu ini kayak menganggap gue itu kayak malah jelek nih. Nah terus lu bilang sampai kayak malah lu yang di blacklist. Maksudnya nggak fair dong. Nggak fair, tapi pada akhirnya kenyataannya seperti itu. Makanya gue juga bingung. Sebenarnya problem gue itu sih. Cuman maksudnya kalau kata gue kayak misalnya kalau lu kerja di satu ini, terus kayak lu ngebantuin gue nih, tapi ternyata yang di perusahaan lu itu kayak malah mikir kayak si A nih jelek nih segala macam. Kalau lu masih hubungan sama si A, lu di blacklist nih. Terus lu lebih mikirin yang mana gitu, maksudnya kayak sedangkan lu ngebantu si A karena ya lu tahu kayak si A tuh bener gitu, ngerti sih? Iya, ngerti. Tapi kalau misalnya lu masih mikirin kayak it's not fair. Iya, itu kelemahan gue. Karena jatuhnya kalau makanya gue sering ngumpet-ngumpet untuk baik sama orang. Karena kadang-kadang baik buat orang itu gak baik buat orang lain, ngerti gak? Aku pindah. Enggak. Oh, berarti banyak banget nih yang kita obrolin hari ini. Udah berapa lama? Sejam lebih ya berarti. Padahal nggak pikir bakal sampai sejam sih jatuhnya. Mungkin ya karena terlalu panjang segala macam. Ya kita udahin dulu kali ya. Mungkin ada sesi selanjutnya. Ini tapi pembahasan yang menarik sih jatuhnya, kayak banyak isinya daging semua. Mungkin sampai detik ini pun masih belum jadi jawaban ya. Cuman
ini adalah satu bentuk kepingan puzzle aku mungkin ya Kang, yang tadi Akang tanyain tentang POV, kenapa sih gue harus peduli sama kata-kata orang dan lain-lain, it's my problem. Jadi kayak itu ada suatu masalah diri aku yang mungkin sampai detik ini aku tidak bisa selesaikan. Itu jadi pembelajaran aku, bahkan ketika aku berdiskusi dengan Kang Ade, akhirnya aku tahu apa sih gue mikirin gitu ya kata orang lain. Tapi mungkin nih kalau teman-teman Neira denger, sahabat Neira sahabat Neira bisa kasih advice mungkin buat aku, boleh banget bisa langsung komen di bawah, karena aku pun masih mengumpulkan kepingan puzzle yang akhirnya bisa memenuhi diri aku sampai akhirnya bisa jadi Lian yang Lian yang sebenarnya gitu kan. Nah, tapi dari setelah kita ngobrol panjang, kesimpulan dari yang kita obrolin nih buat sahabat Neira. Dari kamu dulu deh. Dari aku ya, dari awal. Hiduplah seperti gelas kosong. Oh, yang tadi, oke. Hiduplah seperti gelas kosong dimanapun kalian berada. Ketika kamu menjadi gelas kosong untuk siapapun, kamu bisa jadi orang yang nggak jadi. Karena ngerti, cang tantu bisa cang tantu tuman cang tantu nggak jadi cang tantu masagi. Artinya ketika kamu bisa, belum tahu mengerti. Belum tentu mengerti. Ketika kamu ngerti, kamu belum tentu melaksanakan. Ketika kamu melaksanakan, belum tentu kamu nggak jadi. Dan ketika kamu nggak jadi, belum tentu kamu konsisten. Madep. Jadi hidup emang penuh proses. Ya. Kita nggak bisa ngesalahin. Ngepungkiri. Iya. Nggak bisa mungkiri. Itu bisa jantan. Udah. Sorry, itulah pokoknya ya guys. Itulah. Nah, kalau dari dia, kalau dari Lian kayak gitu, kalau dari aku ya, dari yang obrolan kita tadi, kalau kamu mau melakukan apapun ya kamu lakukan aja. Kayak walaupun kamu nggak bisa ya coba aja, karena nggak ada yang nggak bisa di dunia ini kan. Bukan nggak bisa atau nggak mau, nggak bisa atau bisa, yang ada mau atau nggak mau. Karena semua yang dilakuin kalau kamu mau pasti bisa. Karena nggak ada yang instan. Kayak kalau buat jadi sukses juga, tajir segala macam juga prosesnya pasti banyak dibalik itu kan. Dan itu sih yang sebenarnya aku bilang kayak gitu. Terus yang satu lagi kayak kalian dari yang terakhir yang aku bilang kayak kamu nggak usah dengerin omongan orang sih sebenarnya. Kalau menurut aku ya kayak lu nggak usah dengerin omongan orang. Kalau lu yang menurut lu baik, it's okay. Nggak usah dengerin omongan orang karena orang nggak tahu dalamnya kayak gimana. Kayak gitu. Tapi Kang Adi, aku inget sama salah satu seseorang yang menurut aku jadi inspire aku lupa siapa namanya, tapi dia adalah seseorang yang keren banget. Dia bilang kayak gini, ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang baik, buang yang nggak cocok. Itu benar. Iya. Dan satu lagi kayak kalian tuh jangan pernah meremehkan seseorang. Betul. Karena kamu nggak pernah tahu mereka kedepannya jadi apa. Betul. Kan nggak tahu misalnya mereka kedepannya jadi apa, tiba-tiba lo yang ngemis kan kayak malah jadi malu-maluin kan jatuhnya. Balik lagi ke yang kamu bilang kayak silaturahmi gitu kan. Karena baru kenalannya kamu, kayak kalau ketemu orang yang tiba-tiba kamu pernah kenalan ya sapa-sapa aja. Karena itu nggak bisa ngubah dari yang kamu bilang tadi, nggak bisa ngeliat ke depannya gitu. Thank you buat teman-teman yang mungkin udah meluangkan waktu dengerin aku dan Kang Adi untuk ngobrol hari ini. Siapa tahu hal yang tadi kita sampaikan, hal bisa yang kita obrolin gitu ya. bisa bermanfaat buat kalian semua yang nonton hari ini. Rasanya lega banget untuk berdiskusi karena
Bingung gue. Pokoknya intinya adalah thank you so much udah hari ini nyempatin karena waktu kalian berharga. Thank you semuanya buat yang udah nonton. Ya pokoknya kalau kalian ya mau nge-like, subscribe segala macam terserah kalian. Jadi it's okay. Jadi thank you semuanya. Thank you so much. Bye. Bye.